Selamat pagi, Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini semuanya diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan diberi keberkahan. Amin. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, kita akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, Ibu Profesor Dr. Darni M. Hung. Yang kami hormati, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dr. O.C. Wiryawan MKes. Yang kami hormati, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini, Selasa 30 Maret 2021, kita dapat bertemu secara virtual, cinta dan launching buku literasi media dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami ucapkan selamat bergabung dalam rangkaian acara webinar ini yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian sesi webinar bersama dua narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara, mari
Bapak Ibu yang saya hormati, Profesor Darni M. Humdi, silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, soalnya suaranya Mbak Endah putus-putus gitu. Iya, ya. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Ibu Nineng Rodia. Yang terhormat Sekretaris LBM. Yang terhormat Kepala dan Sekretaris Pusat PSGA. Yang terhormat tim ahli PSGA. Yang terhormat para peserta webinar pagi ini yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Bagaimana suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oh ya, terima kasih. Baiklah para peserta, kali ini kita akan webinar dengan topik media, bahwa kehadiran media Bu Darni masih di mute. Oke, baiklah para peserta webinar, saat ini kita akan webinar yang dilaksanakan oleh PSGA dengan topik media massa. Kehadiran media massa, baik yang berbasis teknologi cetak, penyiaran maupun digital, kehadirannya ibarat dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ya, satu sisi media menjadi sumber informasi dan hiburan yang sudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, terpaan disinformasi serta konten tidak berkualitas akan berdampak pada selera, budaya, dan nilai masyarakat kita. Untuk itu, kehadiran media perlu dibarengi dengan kecerdasan khalayak dalam mengolah terpaan konten-kontennya. Dengan kata lain, menjadi konsumen berdaya di hadapan media menjadi keniscayaan saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Pusat Gender Studi dan Anak pagi ini melalui webinar literasi media adalah upaya menuju khalayak yang berdaya tersebut. Literasi media merupakan gerakan yang direncanakan untuk membantu orang memahami, memproduksi, dan menegosiasikan makna dalam sebuah budaya yang penuh gambar, kata, dan suara. Gerakan yang terencana menjadi kata kunci yang ditekankan oleh ahli audience head. Ya, artinya tidak mungkin setiap pihak berjalan sendiri-sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas bermedia. Perlu sinergi, multi pihak, rencana strategis, dan usaha-usaha yang simultan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, sebagai Ketua LPPM, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Penyiaran Indonesia yang berkenan hadir di acara pagi hari ini. Harapan saya ini bukanlah kegiatan yang berhenti pada webinar semata, namun berlanjut pada aktivitas-aktivitas lain yang bisa disinergikan antara perguruan tinggi, lembaga regulator media, dan khalayak luas melalui riset,
pendidikan maupun kegiatan pemberdayaan lainnya. Terakhir saya ucapkan selamat pada salah satu tim LWPM, Putri Aisyah, yang telah menulis buku literasi media. Buku ini menjadi kegelisahan yang mengkristal dari Putri sebagai insan akademis dalam mengamati fenomena media dan halayak saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Selamat melaksanakan webinar dan juga launching buku literasi media. UNESA satu langkah ke depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Endah nggak terdengar suaranya. Kayaknya jaringannya Mbak Endah. Koneksinya Mbak Endah itu nggak bagus, itu nggak terdengar. Apa suara saya kedengaran, Ibu? Tidak, Mbak, putus-putus, kadang nggak terdengar. Putus-putus. Apa sekarang sudah kedengaran, Ibu? Masih belum kedengaran, nggih? Masih belum kedengaran? Sudah. Oh, sudah. Oke. Iya, mohon maaf Ibu Darni tadi belum membuka acaranya. Oh iya. Iya. Oh ya, baiklah. Mohon maaf Bapak Ibu. Dengan bacaan Bismillah, ini kita buka acara pada pagi hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Selamat berwebinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Darni M. Hum atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu webinar media, fabrikasi berita, hingga ikatan cinta dan launching buku literasi media oleh narasumber kita hari ini yaitu Ibu Nuning Rodiah dan Ibu Putri Aisyah RD. Dan sepenuhnya acara ini akan saya serahkan kepada moderator Bapak Erlik Rahmat Purnama. Disilahkan. Siap, terima kasih Mbak Endah. Mohon info apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dari teman-teman PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak, bisa bertemu lagi dengan kegiatan webinar. Nah, Bapak Ibu semuanya dan para peserta yang saya hormati, kali ini pada kegiatan hari ini kita akan mendapatkan sebuah informasi yang sangat luar biasa dari para narasumber, dan kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari KPI Pusat, Ibu Nuning Rodiah. Selamat datang Bu Nuning. Terima kasih Mas Erli. Dan juga salah satu tim ahli dari Pusat Studi Gender yang sekarang akan meluncing bukunya, Kak Putri. Selamat datang Kak Putri. Ya, Halo. baik. Kesempatan pertama kita akan mendengarkan paparan dulu saja, paparan yang akan disampaikan oleh Bu Nuning. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu seputar informasi tentang Bu Nuning.
Bu Nuning, beliau adalah anggota KPI Pusat periode tahun 2016 hingga tahun 2019 dan 2019 hingga sekarang. Beliau aktif di berbagai organisasi, menjadi ketua PSGA, di sini adalah Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Wakil Ketua KNPI Jawa Timur bidang diplomasi publik dan luar negeri, Wakil Sekretaris IJMI Jawa Timur, Ketua Kohati Badko Jawa Timur, dan Manajer Program Koalisi, dan juga Bu Nuning merupakan penerima penghargaan sebagai tokoh peduli budaya lokal dalam ajang internasional Calakat Cross Cultural Festival 2017 kita. Selama 30 menit ke depan, Bu Nuning akan menyajikan paparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Herli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi dulu suara, khawatir suaranya nanti kayak suara Mbak Endah sama Mas Herli. Ya. Ya, Sudah Ibu. mohon maaf ini saya suaranya agak menggema karena ruangan di RRI Solo ini punya kecenderungan ini. Halo. Halo, ya Mbak Nuning. Menggema tapi masih jelas terdengar. Oke, Terdengar. Iya, silakan. karena di headset saya ini terdengar suara kayak ada suara masuk gitu. Saya nggak bisa pakai headset. Baik, Ibu Pak sekalian yang terhormat Prof. Dhani, Ibu Indonesia, Mas Herli, Bu Syafiatul Mardiah yang ada di layar saya, semuanya saya panggil, ada Mbak Enda, ada Mas Awang, yang semuanya bagi saya sudah tidak asing lagi, sudah bersinergi dari beberapa tahun yang lalu sejak kami di KPI Pusat, Mbak Putri, Mas Awang khususnya, ini adalah person-person yang cukup tangguh untuk memberikan kontribusi terhadap dinamika penyiaran di Indonesia. Tidak hanya itu, kalau hari ini kita bicara tentang literasi media, beliau berdua ini juga cukup banyak berkontribusi membantu kami di Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator, tentunya dibantu untuk melakukan kegiatan literasi untuk mengintervensi selera publik dalam nonton televisi. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi, saya ketika dapat flyer dengan judul Senja Kala Media Fabrikasi Berita hingga Ikatan Cinta, saya semakin semangat untuk hadir di diskusi ini. Kalau kemarin saya membaca bukunya Mbak Putri, yang ada di pikiran saya masih judul saja, wah ini bisa jadi referensi bagi semua pihak agar teredukasi dalam akses internet maupun televisi. Dari situ juga ketika kemudian bicara Senja Kala Media, ini materi berat nih, karena saya juga merasakan hari ini kalau bicara media mainstream, kecuali ini ya, situs berita online, itu memang sudah mengalami proses yang menuju sunset gitu. Kalau bahasanya di sini Senja Kala, sunsetnya seperti apa? Terpaan informasi, terus kemudian penetrasi media, khususnya dari televisi, itu sekarang sudah semakin surut. Kalau bicara data, datanya dari yang kemarin 98, 96, ini hanya 90, sekitar 90. Ini sekarang, ketika perkembangan di internet juga belum menggerus secara signifikan gitu. Boleh saya share screen ya? Saya masih di disable atau materi saya di-sharekan oleh teman-teman panitia? Bisa kami bantu Ibu untuk share screen?
Satu lagi yang membuat saya kemudian bangga buku ini hadir dari seorang perempuan yang saya yakin perspektifnya akan mengedepankan perlindungan anak remaja dan hak-hak perempuan. Artinya bagaimana mengakses informasi, mengakses hiburan dari media internet maupun media televisi, bisa kemudian memilih program siaran maupun materi-materi yang ditayangkan lewat media internet itu secara selektif, sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Boleh langsung next. Ini bisa di slide show aja biar agak gede gitu. Yes. Oke. Baik, saya akan bercerita dulu kondisi penyiaran hari ini. Mungkin yang akan saya highlight di diskusi ini adalah banyak bercerita tentang penyiaran. Kenapa? Karena saya ya concernnya di penyiaran. Terkait dengan data-data penetrasi internet, mungkin nanti bisa dibantu sama Mbak Putri. Selama pandemi COVID-19, memang konsumsi media meningkat, tidak hanya untuk materi-materi berita. Kalau dilihat dari data ini, internet penetrasi dari tahun 2015 ke 2020 mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari 29% sampai bahkan selama masa pandemi COVID-19 kuartal 3 2018 dibandingkan dengan kalau kita biasanya pesimis TV aja udah tidak pernah nonton, apalagi di radio tidak dilakukan itu. Ternyata data menunjukkan hari ini penetrasi radio juga meningkat dari 33% tapi signifikan. Saya itu di PTV. PTV ini saya selalu berasumsi PTV ini adalah gambaran awal bagaimana masyarakat ini nanti akan mengkonsumsi media digital atau televisi digital. Nah, penetrasi yang meningkat, penetrasi televisi memang kalau bicara kuartal 1 2020 yang paling tinggi terjadi di kuartal 2 ini adalah pandemi. Average-nya 13,5 karena semua nyaris ada di pasti butuh kuota dan lain-lain. Bahkan perbincangan di publik dan saya mendapatkan datanya ketika pandemi COVID di kuartal kedua tahun 2020 menyebutkan tingkat konsumsi listrik dan juga itu juga konsumsi terhadap televisi juga naik secara signifikan. Kalau di kuartal 2 2020 itu juga didapatkan data bahwa konsumsi berita naik secara signifikan, COVID dan lain sebagainya. Tapi kemudian 2020 sudah mulai normal nih, karena sudah sebagian sudah bekerja dari kantor dan lain sebagainya. Konsumsi televisinya sudah menurun dan di kuartal 2 ini juga terjadi sangat signifikan peningkatannya, TV ratingnya itu karena juga ketemu dengan bulan Ramadan yang memang konsumsi TV-nya tidak hanya ada di siang sampai jam 10 malam saja, tapi juga di pagi hari, di hari informasi. Lanjut. Ya. Nah, ini kepemirsaan pada tahun 2020, durasi program dan durasi nonton program series sinetron meningkat.
Ini yang kemudian saya tarik ketika bicara senjakala medianya tadi, bahwa hari ini televisi mulai sunset, bahwa hari ini radio juga demikian. Yang kemudian membuat lebih bertahan adalah pandemi ini kan harus di rumah, itu faktor yang saya kira faktor yang sangat khusus, tidak bisa digeneralisir di semua masa. Nah, sekarang ini program sinetron itu meningkat secara signifikan. Saya penasaran kemarin ketika diskusi, seberapa banyak hari ini orang-orang nonton sinetron? Karena kita sudah mendapatkan bagaimana ikatan cinta ini, sinetron ikatan cinta, ini menghegemoni publik luar biasa. Nonton TV di waktu yang sama, di jamnya ikatan cinta, semuanya nonton ikatan cinta. Jadi pernah terjadi share mereka itu di Putri. Mas, suara saya dengan baik. Saya cek dulu. Oke, suara saya putus-putus ya Mbak ya. Coba saya cek jaringan saya. Oke, saya lanjutkan. Saya bicara ikatan cinta. Ikatan cinta setelah kemudian kita evaluasi, saya bicara bagaimana ikatan cinta ini ditanyakan. Ternyata ikatan cinta itu kalau bicara standar ukuran riset kita ya Mbak Putri, Mas Awang, itu satu hampir saya tidak menemukan kekerasan verbal maupun non verbal. Konflik yang kemudian disampaikan adalah konflik yang kemudian marah-marahnya itu dengan melotot-melotot, memaki-maki, itu tidak ada. Yang kemudian saya catat lagi bagaimana kemudian ikatan cinta ini memberikan edukasi yang saya kira mungkin dianggap sepele oleh masyarakat, itu bagian dari yang lewat itu saja. Tapi bagi saya ini kalau terus-menerus dilakukan, ini menjadi sangat signifikan pengaruhnya. Contoh, ketika Aldebaran nyetir, terus kemudian telepon, pasti mereka selalu pakai headset. Dan kemudian tidak pernah menelpon. Kalau menelpon pakai handphone pasti berhenti. Itu pesan yang saya kira menjadi sangat strategis, dimunculkan di sela-sela rangkaian sinetron. Ini bicara ikatan cinta. Nah, ketika bicara kepemirsaan, bisa kita lihat dari data ini. Di sini, di 38% ini apa layarnya kurang bisa geser ke kiri, ke kanan ya, atau mungkin sudah dilihat baik-baik sama teman-teman yang di, oh sudah, berarti layar kaca, layar saya aja. Jadi kalau bicara demand waktu tonton pemirsa itu yang di kuartal 4 tahun 2020 meningkat secara signifikan, ada 36% mereka ini nonton sinetron. Sementara sinetron yang dihadirkan atau durasi tayangnya hanya 18%. Hal ini juga kemudian jadi pertanyaan. Nah, masyarakat kita ini nonton sinetron ini sudah nonton sinetron yang berkualitas belum? Kalau kemudian tadi bicara ikatan cinta yang paling tinggi itu biasanya yang kemudian masih agak
sering-sering viral dan menjadi pertanyaan publik itu Suara Hati Istri, Untuk Berkah, dan lain sebagainya, itu bagian dari sinetron yang sering ditonton oleh masyarakat kita. Value-nya ada. Tapi apakah kemudian dominan di sepanjang sinetron? Tentu tidak. Kenapa? Saya selalu sampaikan di mana-mana, lembaga penyiaran, televisi, dan radio itu bukan lembaga pendidikan atau lembaga agama. Kemudian menyampaikan value ya sepanjang yang disampaikan adalah value semuanya. Tapi ini adalah lembaga atau media hiburan, media informasi, media berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sehingga kemasan value itu tidak bisa kemudian kita samakan dengan kemasan value yang diajarkan di lembaga pendidikan. Contoh, ketika kita bicara regulasi tentang undang-undang lalu lintas, maka akan detail per detail pasal akan dibahas itu di lembaga pendidikan. Tapi kalau kemudian di sinetron, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ya kemasannya kemasan yang kemudian bisa memberikan contoh kepada publik. Kalau lagi nyetir harusnya terima teleponnya gimana, atau tidak terima telepon sama sekali, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dilakukan. Lanjut. Next. Nah, ini yang saya bilang, kalau saya ini bicara di pusat studi gender, maka saya akan coba meng-highlight bagaimana konstruksi perempuan dalam dunia penyiaran. Pada kuartal 2 tahun 2020, kepemiriksaan usia 5 dan 9 itu naik. Ya, ini signifikan. Usia 11 sampai 19 juga naik secara signifikan. Artinya, waktu tonton anak ini menjadi panjang. Kalau saya bicara anak itu adalah di bawah 18 tahun, maka di situ ada sedikit sisa umur 19 tahun. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau saya kaitkan dengan bukunya Mbak Putri, ketika bicara bagaimana mengakses media dengan tepat, maka sebenarnya target audiens yang harus kita edukasi secara masif itu ada di umur-umur anak dan remaja. Karena apa? Kita bisa lihat perkembangan yang sangat signifikan. Di kuartal kedua yang warnanya ungu, itu semuanya hampir naik. Laki-laki nontonnya ya sama, di kuartal 2 mulai tinggi, perempuan di kuartal 2 juga tinggi, umur 5-9 tahun di kuartal 2 tinggi, sampai kemudian ketika kita bicara ini upper atau lower, atau ini orang dengan menengah ke atas atau menengah ke bawah, semuanya sama. Tingkat konsumsinya naik di kuartal kedua tahun 2020, artinya di April, Mei, Juni, masa pandemi awal-awal yang kemudian kita dalam tanda kutip sangat benar-benar parno terhadap virus COVID-19 begitu. Lanjut. Lanjut Mas Erlin. Ya. Nah, itu tadi di ranah kepemirsaan yang saya sebutkan. Berikutnya di ranah konten. Kalau bicara konten, seberapa banyak konten yang tampil di televisi. Mencapai rating share 55 di Ikatan Cinta itu, tiap minggunya stasiun televisi ini harus bersaing dengan 3.500 program siaran minggunya. Bayangkan, dengan 3.500 program siaran, kalau 55 share-nya itu sudah diambil sama Ikatan Cinta, tinggal 45 lagi, masing-masing program dapat berapa share-nya? Apa yang terjadi? Meskipun program itu berkualitas sesuai dengan standar P3SPS, kalau ini tidak dimakan oleh publik, pasti di-take down programming ataupun sama manajemen penyiaran. Itu menjadi persoalan. Oleh karena itu, buku literasi ini juga menjadi referensi. Literasi media itu menjadi satu keharusan. Kenapa? Kita bisa mengintervensi selera publik ini dengan terus-menerus menyampaikan, ini loh program baik, ini loh program baik, ini loh program baik, tonton. Setelah ditonton, ayo ajak orang-orang di sekitar itu untuk nonton program sama. Kalau kemudian gerakan ini sudah masif, tontonannya menuju tontonan yang berkualitas, maka menjadi satu keniscayaan. Industri televisi tidak mungkin dan tidak membaca kebutuhan keinginan pasar. Maka keinginan pasarnya apa? Menghadirkan program-program berkualitas, menghadirkan informasi-informasi yang berkualitas. Nah, berikutnya di dinamika penyiaran terkini adalah beragamnya genre program siaran. Kalau saya melihat ini adalah bagian dari peluang dan tantangan di
penyiaran digital. Nanti di Indonesia ini akan muncul banyak sekali saluran televisi. Saya kasih contoh yang sekarang sudah sedikit sudah eksis, itu wilayah layanan digital di Jakarta dengan membuka 8 multiplexer atau 8 frekuensi yang masing-masing frekuensi itu bisa diisi 5 sampai 13 saluran televisi. Kalau 5 sampai 13 saluran televisi tinggal tergantung pada kualitasnya, pakai HD atau SD. Kalau pakai HD berarti itu hanya diisi 5 maksimal, kalau SD berarti bisa diisi sampai 13 saluran televisi. Nah, dari saluran televisi yang ada saya ambil average 5 saja. Ketika ada 8 frekuensi di wilayah layanan Jakarta, dengan masing-masing frekuensi itu terisi penuh dengan saluran televisi, maka akan ketemu 8 kali 5, ada 40. Di Jakarta akan muncul sekurang-kurangnya 40 saluran televisi. Kalau saluran televisi itu ya isinya sama saja, semuanya tentang hiburan, tidak ada spesifikasi saluran televisi. Ini juga menjadi persoalan lagi. Digitalisasi tidak menyelesaikan persoalan diversity content. Nah, oleh karena itu harapannya para pemilik saluran televisi itu nanti punya spesifikasi program. Contoh tentang channel kesehatan, channel religi, channel pendidikan. Itu harapan kami sebenarnya agar kemudian masyarakat akan lebih terarah. Kalau saya pengen belajar tentang kesehatan atau tahu informasi kesehatan, saya pilih channel A. Kalau sekarang kan belum. Isinya adalah channel hiburan dan channel berita. Hanya 2 itu. Berita pun kadang-kadang sangat beragam. Karena kemudian harus mengikuti dinamika pasar, kadang-kadang juga main-main sedikit dengan hiburan. Main-main sedikit agak atraktif, agak hardcore gitu untuk kemudian mengambil hati pemirsa untuk meningkatkan rating dan share. Lanjut. Ya. Nah, ini data tahun 2020 tentang penjatuhan sanksi KPI. Berapa persentase sanksi yang kemudian berbasis pasal-pasal. Yang banyak kemudian menjadi pelanggaran adalah pasal-pasal perlindungan anak dan remaja. Penggolongan program siaran ini adalah klasifikasi program yang sangat berkaitan erat antara muatan program konsumsi program. Nah, ini biasanya ada klasifikasi D, S, SU, R, A, dan lain sebagainya. Norma kesopanan dan kesusilaan, kalau bicara berkaitan dengan isu perempuan, maka ada di pasal-pasal norma kesopanan, biasanya mengeksploitasi perempuan secara berlebihan. Terus kemudian ada pelarangan adegan seksual, itu menjadi perempuan juga. Terus seks di luar nikah, aborsi dan pemerkosaan, bincang-bincang seks dan lain sebagainya. Pasti yang menjadi materi-materinya adalah materi-materi yang berkaitan erat dengan perempuan. Oleh karena itu, meskipun tidak eksplisit dituliskan di regulasi bahwa tidak boleh mengapakan ataupun visual tidak dilarang mengeksploitasi perempuan dalam bentuk bla bla bla, memang regulasi kita belum secara detail teknis mengatur, tapi yakinlah bahwa prinsip-prinsip yang kemudian dibangun di kami di Komisi Penyiaran Indonesia itu selalu mengedepankan prinsip perlindungan perempuan, anak, dan remaja. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Kalau tadi kan pemetaannya tentu yang pertama adalah bagaimana kepemeriksaan, yang kedua bagaimana konten, yang ketiga bagaimana regulasi penyiaran kita. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ mengamanatkan analog switch off tanggal 2 November 2022, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami di KPI untuk kemudian dalam proses mengedukasi publik itu perlu bersinergi dengan banyak pihak. Analog switch off melahirkan banyak saluran televisi, melahirkan banyak program siaran, melahirkan banyak genre program yang kemudian menuntut bagi kita semuanya untuk mengedukasi publik bagaimana publik ini bisa memilih program siaran yang berkualitas dan sesuai dengan interest maupun need-nya publik. Kemarin mungkin tanya-tanya Atta Halilintar kok boleh nih nikah di roll panjang dan lain sebagainya.
Itu kemarin sudah kita berikan peringatan keras. Kita meminta agar mereka semuanya itu mengurangi durasi, dan kemudian di samping mengurangi durasi, memberikan edukasi kepada publik tentang nilai budaya yang telah ditampilkan. Coba bisa dibayangkan, televisi tidak mungkin bikin program siaran dengan macam-macam baju adat Minang, adat Jawa, dan lain sebagainya. Itu pasti tidak menarik. Yang menarik bagi publik, bagi milenial hari ini adalah, ini loh, kata Halilintar nanti nikah dengan Minang. Filosofi dari pakaian ini apa? Itu harus dieksplor oleh lembaga penyiaran. Tidak semata-mata merol prosesi tanpa ada pemaknaan sama sekali. Gitu. Yang kedua, revisi undang-undang penyiaran yang kemarin berdiskusi juga dengan Wakil Ketua Komisi 1, dan mudah-mudahan ini janji yang kita terima setiap tahun sih, karena kita selalu 10 tahun itu masuk prolegnas terus, mudah-mudahan selesai di tahun 2021. Karena yang ganjel sebenarnya sudah selesai. Tentang multiplexer itu sudah selesai. Siapa pemegang MOOC-nya, itu mau single MOOC atau hybrid atau multi, itu sudah selesai semuanya. Jadi sudah tidak ada kendala sama sekali. Dan ASO sudah kita tentukan di tahun 2022 melalui undang-undang. Nah, ini sudah tidak ada kendala lagi, tinggal kemudian mengubah saja beberapa poin-poin, mungkin berkaitan dengan sanksi, denda, dan lain-lainnya, akan jauh lebih lancar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tentu yang terakhir adalah revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kami berharap di forum ini kami juga mendapatkan masukan, barangkali ada diskusi-diskusi kecil di UNESA berkaitan dengan P3SPS, di poin mana saja yang perlu direvisi, karena saya yakin ini dirumuskan di tahun 2012, kita sudah jauh sekali ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan kreativitas. Itu yang mulai menjadi catatan kami. Ada banyak hal, bahkan ketika bicara isu perempuan, isu konservasi dan lain sebagainya, itu nyaris belum diatur secara detail di SPS khususnya. Terakhir, sebagai satu rencana aksi, boleh Mas next. Nah, rencana aksi yang kemudian harus didorong bersama-sama bagi kami, pertama adalah penegakan regulasi. Baik di semua isu perempuan, isu perlindungan anak, isu mistik, horor supranatural, dan lain sebagainya harus secara kuat ditegakkan. Yang kedua, tentu penguatan literasi. Yang saya yakin dengan hadirnya bukunya Mbak Putri, ini hadir di sini 140 harus beli semua bukunya Mbak Putri, saya kira. Atau dikasih sama Mbak Putri. Kalau harus beli. Kenapa? Karena ini menjadi referensi yang sudah sangat bermanfaat bagi kita semuanya, karena saya sudah baca sebagian yang kemarin outline-nya sudah disampaikan ke saya, dan itu pun membuat saya, wah ini harus kemudian diteruskan. Syukur-syukur lebih spesifik Mbak Putri bagaimana meliterasi penonton televisi. Gitu. Kalau yang dibukukan masih pengguna internet, ada juga televisi, tapi bagaimana menggeser selera penonton televisi ini untuk menuju ke siaran yang berkualitas. Syukur-syukur nanti juga dinamika diskusi kita di panel ahli riset itu juga menjadi bagian dari referensi buku keduanya Mbak Putri gitu, tentang itu. Yang ketiga adalah optimalisasi sinergi. Hari ini saya hadir beberapa waktu yang lalu, kita bersinergi dalam berbagai program siaran untuk terus membangun koalisi kebaikan dengan semua pihak untuk menyuarakan bagaimana menonton program siaran yang berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, agak panjang dan suasana tidak mendukung karena saya sedang ada di forum seminar juga, jadi saya harus nyeplit dulu waktu ke sini di RRI Solo. Saya mengucapkan untuk semuanya selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88. Terima kasih atas partisipasinya menjaga penyiaran Indonesia semakin baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan-masukan yang sangat luar biasa dari Bu Nuning untuk penyiaran-penyiaran yang ada di wilayah negara kita. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan bagi para peserta yang mau mengajukan pertanyaan kepada Bu Nuning, silakan unjuk tangan, nanti akan saya
Persilakan dari sini. Tadi sudah ada siapa ini? Haryo Megacari yang mengajukan pertanyaan. Silakan. Atau yang lain? Rohmat Trisantoso, silakan. Bisa di-unmute dulu. Mas Erlik, boleh saya menyampaikan? Saya Oh, punya silakan Bu buku Nuning. Mohon maaf, Bu Nuning, suaranya terputus-putus lagi. Baik, saya akan mendedikasikan 5 buah buku nanti akan kami kirim dari Jakarta. Oh, baik. Terima kasih, Bu Nuning. Ya, terima kasih, Bu Nuning. Oke. Baik. Ini tadi ada yang sudah bergabung, silakan. Silakan. Rohmat Trisantoso. Oke, halo. Ya, silakan. Ya, saya bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa sinetron itu edukasinya, di mana itu tidak bisa mendetail. Nah, jika demikian, itu sebenarnya idealnya. Halo? Ya, Rohmat. Nah, halo. Sebenarnya kalau sinetron itu edukasinya itu idealnya seperti apa? Berapa persenkah nilai edukasi itu terselip di dalam sinetron dibandingkan dengan nilai-nilai hiburannya, dan bagaimana kemudian kita mengukur itu? KPI mengukur berapa persen sih sebenarnya sinetron ini nilai edukasinya dibandingkan hiburannya? Dan bagaimana memastikan bahwa masyarakat itu tidak terhegemoni dengan hiburannya saja, bahwa mereka juga bisa merasakan, bisa mengecap edukasi yang disampaikan oleh sinetron itu. Baik, Saudara Rahmat, itu pertanyaannya ya. Baik, Bu Nuning bisa menangkap informasi dari pertanyaan Saudara Rahmat? Oke. Bu Nuning, kelihatannya suaranya terganggu lagi. Iya, masih terputus-putus, Ibu. Halo. Iya.
Halo? Ya, Bu Nuning, silakan. Baik. Oke. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya kirimkan ke WA gitu ya. Nanti teman-teman bisa menerima informasi lebih lanjut. Ya. Informasi yang saya sampaikan tidak bisa diterima dengan baik, terjadi miss yang tidak diinginkan. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya akan kami tampung dulu untuk Bu Nuning, nanti akan kami bantu sampaikan melalui media yang lain. Dan untuk para peserta yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Bu Nuning, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya melalui chat box. Lalu nanti akan kami sampaikan ke beliau dan akan kami upayakan bisa sampai kepada para peserta semua. Baik, untuk acara selanjutnya, narasumber yang kedua, kelihatannya Kak Putri sudah siap di sini. Halo Kak Putri. Sudah siap ya? Halo Mas Erli, iya. Oke. Baik Kak Putri, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Erli gimana kemarin habis vaksin ya? Alhamdulillah. Baik. Saya izin share screen ya Mas Iya, ya. semuanya kelihatan ini. Oke, silakan. Baik. Sebelumnya saya bacakan dulu sepintas tentang Kak Putri. Kak Putri ini beliau adalah dosen dari program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Surabaya, di mana dunia riset dan penulisan telah menjadi minatnya sejak di bangku kuliah S1 di ilmu komunikasi Universitas Airlangga. Di tahun 2004, kala masih semester 4, Kak Putri melakukan magang mandiri sebagai asisten peneliti di Lembaga Konsumen Media atau LKM, sebuah organisasi yang fokus pada literasi media. Aktivitas tersebut ia lanjutkan hingga lulus kuliah. Jabatan terakhir yang ia pegang di sana sebagai peneliti senior dan redaktur tim jurnal Media Watch, majalah yang memuat hasil riset dari LKM tahun 2007. Nah, di sini Kak Putri juga menuliskan buah pikirannya yang dapat dinikmati di beberapa media massa sebagai pengasuh kolom literasi media majalah Walida, majalah bulanan, dan juga penulis tetap isu perempuan portal berita terakota.id. Sebelumnya, tulisan tentang kado pahit Hari Ibu Pemprov Jatim dimuat di Opini Jawa Pos tahun 2018, 50/50 bukan solusi, dan esai-esainya dimuat di kolom perempuan menulis Harian Radar Mojokerto tahun 2018. Tulisan terbarunya berjudul Perempuan yang Tak Pernah Lagi Menangis diterbitkan dalam Bunga Rampai Serba-Serbi Komunikasi di Era COVID oleh Aspikom Jawa Timur tahun 2020. Itu sepintas tentang Kak Putri. 30 menit waktunya Kak Putri, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Kak Putri. Baik, terima kasih banyak Mas Erli. Teman-teman suara saya terdengar jelas. Agak terputus Kak Putri.
Halo, Oke, tampilannya Mas Al sudah ada? Iya. Oke, bisa dilanjut Kak Putri. saya Suaranya masih terputus? juga sama. Halo, gimana ya? Oke, sambil menunggu Kak Putri sedang memperbaiki jaringannya, perlu diinformasikan kepada seluruh peserta bahwasannya kita kali ini akan ada giveaway berupa buku. Jadi dari Bu Nuning sudah bersiap untuk membagikan buku. Ada 5 buku yang berjudul Pilkada, Media, dan Demokrasi untuk para peserta dan PSGA UNESA. Nanti Kak Putri juga akan ada giveaway juga ya Kak Putri ya, terkait dengan launching bukunya ini ya. Oke, maka total akan ada 5 buku dari Bu Nuning dan ada 5 buku dari Kak Putri. Total ada 10 buku yang akan dilakukan giveaway. Baik, untuk para peserta yang lain yang ingin bertanya untuk pertanyaan diajukan kepada Bu Nuning bisa dilanjutkan di kolom chat box. Untuk Kak Putri juga nanti bisa berinteraksi secara langsung setelah penyajian materi. Kak Putri, jaringan sudah oke? Oke, kursornya sudah bisa bergerak tapi suaranya masih belum bisa terdengar Kak Putri. Lewat HP, semoga lebih stabil. Kalau memang lebih stabil suara, saya mohon izin lewat HP ya.
Cek. Apakah sekarang sudah lebih mending? Wow, jelas. Sip, silakan lanjut Kak Putri. Alhamdulillah. Ya, ini saya suara pakai HP, video pakai laptop. Kadang memang harus begitu ya. Baik, terima kasih Mas Erlik untuk kesempatannya. Saya mau menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya mau menyapa ada Mas Haryo Megatsari tadi, atau Pak Haryo Megatsari ya. Beliau salah satu sahabat saya yang saat ini ada di beliau mengajar di FKM Unair. Tadi ada pertanyaan untuk Mbak Nuning, Mas Haryo, sayangnya Mbak Nuning sudah live karena jaringan sinyal, tapi pertanyaan Mas Haryo tadi akan saya sampaikan langsung nanti ke KPI, Mas. Bagaimana dengan iklan rokok yang memang menjadi kegelisahan banyak pihak ya selama ini gitu. Dan masih belum ada satu regulasi yang sangat ketat dalam iklan rokok ini. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman, saya di sini tadi sudah dibahas banyak oleh Bu Nuning, maka di sini saya tugasnya adalah memberikan update informasi sampai mana kisah cinta Andin dan Aldebaran semalam. Ada yang semalam ngikutin Ikatan Cinta? Adakah yang tahu bahwa Elsa nyaris saja ketahuan oleh Nino ketika mencari berkas atau harddisk di kantornya Nino kemarin? Juga akhirnya papanya Andin tahu kalau mama siapa ya namanya ya? Mamanya Elsa berbohong. Itu sekian update hari ini, sementara Andin dan Aldebaran masih dalam relasi yang sangat romantis gitu ya, sangat romantis dan membuat yang menonton atau pemirsanya menjadi baper dan bucin selama program acara berlangsung. Masih demikian. Oke. Sekian update tentang Ikatan Cinta hari ini. Nah, sekarang saya akan masuk pada sketsa khalayak di hadapan media. Sebenarnya sebagai khalayak, bagaimana sih kita ini ya, saya dan Anda dipandang oleh media kita? Mbak Nuning sudah menyampaikan beberapa data. Nah, saya hanya akan melengkapi ya, bahwa memang yang awalnya media ini mengalami satu kesuraman masa, seolah-olah tiada masa depan untuk media konvensional, baik yang berupa cetak maupun broadcasting atau penyiaran. Ternyata masa pandemi ini membawa satu hikmah gitu ya, membawa bahwa dia di balik bencana itu selalu ada hal baik yang bisa diambil. Nah, kali ini hal baiknya pada masa pandemi itu terjadi di media, karena orang dalam masa daring ini interaksi dengan internet sangat banyak, dan rata-rata itu untuk mengerjakan, kalau misalkan sudah bekerja, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor mereka. Kalau misalkan anak-anak mereka sekolah berbasis daring, maka interaksi internet itu ketika mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah ataupun melaksanakan kelas, ketika selesai mereka harus menutup layar handphone mereka dan kembali ke media konvensional. Sehingga hasil riset pun menunjukkan selama masa pandemi itu ternyata konsumsi orang terhadap televisi, terhadap radio, dan juga terhadap media cetak ternyata naik. Mungkin orang jenuh ya berhadapan dengan layar handphone ataupun layar laptop secara terus-menerus. Ini tadi beberapa data yang saya maksudkan.
Dan ini saya ambil dari datanya Nielsen di tahun 2020 ya. Nielsen mengambilnya di bulan Maret. Jumlah pembaca media online itu saat ini 6 juta orang. Media cetak hanya 4,5 juta orang. Tapi data ini menarik karena yang terjadi saat ini adalah seolah-olah media cetak itu tidak memiliki masa depan sama sekali. Nah, memang trennya menurun, tetapi sebenarnya media cetak juga masih punya pembaca. Angka 6 dan 4,5 juta itu angka yang selisih, namun selisih yang saya rasa selisihnya lebih besar dari ini, tapi ternyata tidak gitu ya. Pembaca cetak masih memiliki segmennya sendiri. Lantas media cetak itu memang saat ini menjadi pilihan kelima dalam mendapatkan informasi, tapi memang penetrasinya tidak sebesar media-media lain. Yang pertama, penetrasinya demikian besar, artinya pesan tersebut memberikan dampak nyata pada khalayak, itu televisi, lantas papan iklan, billboard, nah itu penggunaan internet, radio, baru diikuti oleh televisi. Ini ya, penonton anak itu rating tertinggi di 16,2%. Lantas, nah yang menarik ini data di poin keempat yang saya sampaikan, durasi menonton TV itu mengalami lonjakan lebih dari 40 menit. Kalau dulu rata-rata orang menonton TV itu 4 jam 48 menit, sekarang jadi 5 jam 29 menit. Kalau di ilmu komunikasi, lebih dari 4 jam berada di depan layar televisi itu sudah termasuk heavy viewers atau penonton kelas berat televisi. Nah, ini 5 jam 29 menit. Artinya lebih berat dari kelas berat. Ini 10 program acara yang paling diminati saat ini. Sebagian besar masih sinetron ya. Saya nggak melihat ada tayangan berita di sini. Ikatan Cinta ini ratingnya 45,2%. Artinya apa sih rating 45,2%? Artinya pada saat Ikatan Cinta ini main atau tayang, nah di jam tayang Ikatan Cinta, dari 100% orang yang menyalakan televisi, 45,2%-nya itu sedang menyaksikan Ikatan Cinta. 55%-nya baru menonton tayangan-tayangan lain. Mungkin ada yang nonton Metro, ada yang nonton TV One, ada yang nonton Net, dan lain sebagainya. Tapi 45,2% mereka sedang menyaksikan Ikatan Cinta. Nah, ini artinya rating yang dilakukan oleh Nielsen. Amanah Wali itu juga sinetron, Buku Harian Seorang Istri, sinetron, Love Story Diseries itu sinetron, Dunia Terbalik juga sinetron, Suara Hati Seorang Istri. Ini kalau saya lanjutkan ada sepertinya di 15 besar itu ada tayangan religi. Tayangan religinya Ustadz Danu itu masuk. Tapi 15 besar ya, tidak sampai 10 besar. Nah, kita balik lagi ke khalayak. Sebenarnya ada dua perspektif untuk melihat khalayak. Yang pertama, khalayak dilihat sebagai target pasar atau konsumen, dan yang kedua, khalayak dilihat sebagai partisipan. Pandangan bahwa khalayak itu hanya sebagai konsumen atau hanya sebagai target pasar, ini sebenarnya adalah pandangan yang tertinggal zaman, tidak sesuai dengan tuntutan zaman, dan sekarang itu mestinya khalayak dipandang sebagai partisipan. Apa sih bedanya khalayak sebagai target pasar dan khalayak sebagai partisipan? Bisa kita lihat di sini. Khalayak sebagai target pasar itu artinya ada gap antara khalayak dan media. Relasinya bersifat impersonal, artinya nggak perlu media mengenal siapa khalayaknya secara baik, secara personal, dipahami kebutuhan-kebutuhannya, tidak perlu demikian. Ya, khalayak itu hanya dipandang sebagai angka, hitung-hitungan kalkulatif, seperti yang tadi disampaikan Nielsen. Khalayak itu
ya angka-angka kuantitatif bisa dijual ke pengiklan, bisa dijual ke ke korporat ataupun institusi lain yang membutuhkan data-data tersebut. Sifat relasinya non moral, media nggak perlu mengambil tanggung jawab bahwa masyarakat harus cerdas dan jarak sosial dan ada gap of power. Jelas dominasinya itu ada di media. Akhirnya yang terjadi adalah fenomena-fenomena yang saya kotak-kotak warna-warni ini. Ada homogenisasi selera, yang tadi Mbak Nuning juga sempat bilang ya, kita nggak punya pilihan. Ketika Ikatan Cinta main, mau nonton sinetron lain gitu, yang lebih bagus, lebih berkualitas, ya nggak ada, sinetronnya begitu-begitu aja. Saat Ikatan Cinta main di MNC, itu main Emakku Strong atau apa gitu ya, yang tentang ibu yang menjadi superpower tapi dengan kemasan yang sangat buruk dan sangat jelek. Lantas ada banalitas konten. Masyarakat itu bahkan saya merasa memang tidak ada itikat baik dari media untuk mencerdaskan masyarakat. Kenapa? Karena kalau masyarakat menjadi cerdas, khalayak menjadi cerdas, mereka akan semakin kritis terhadap konten media. Ketika masyarakat kritis, maka gitu ya, tuntutan terhadap konten yang berkualitas akan semakin tinggi dan ini akan menyulitkan para pekerja media atau orang-orang yang bergerak dalam orang-orang yang bergerak untuk memproduksi konten-konten program di dalam televisi maupun di dalam media lain. Ada banalitas konten atau kedangkalan konten yang memang itu sengaja dilakukan. Kalau kita bicara dunia digital, internet, terjadi yang namanya fenomena filter bubble, aktivitas kita itu dibaca dan dibaca oleh mesin algoritma tertentu sehingga gitu ya, ketika teman-teman misalkan Anda pernah searching tentang sepatu karena pengen aja mau lihat sepatu baru gitu. Belum pengen beli, hanya searching saja. Nah, informasi bahwa Anda pernah mengklik suatu hal terkait dengan sepatu itu akan membuat Anda dikepung oleh iklan-iklan sepatu sepanjang waktu selama Anda berinteraksi dengan internet. Scrolling Instagram yang keluar akun-akun sponsor tentang sepatu. Lantas Anda googling, muncullah itu di Google Ads iklan-iklan sepatu dan lain sebagainya. Termasuk juga informasi. Nah, saya juga membahas ya di dalam buku bagaimana filter bubble ini terjadi. Saya dan Anda kalau mengetik keyword yang sama di Google, belum tentu hasil pencarian itu menunjukkan hasil yang sama. Nah, ini bergantung dari referensi selera. Dari mana mereka dapat data-data itu? Ya dari unggahan kita, teman-teman kita, apa yang diunggah oleh teman kita, dan lain sebagainya. Kita dianggap sebagai suatu target pasar yang berusaha dipahami oleh media itu karakter kita, siapa teman-teman kita, nilai kita bagaimana. Tetapi semata ya hanya dijadikan dijadikan target pasif dari apa-apa yang mereka jual, baik produk maupun ide. Nah, ini yang menarik juga, penjualan identitas personal. Siapa sih dari yang hadir pagi ini nggak pernah nerima SMS pinjaman online? Ada yang belum pernah menerima sama sekali SMS pinjaman online? Atau mungkin penawaran A, B, C, dan D? Lantas apakah teman-teman masih ingat berapa kali Facebook itu datanya dibobol? Ya kan, data pengguna Facebook dan lain sebagainya. Ini adalah isu-isu tentang bagaimana identitas personal itu ternyata saat ini menjadi komoditas yang laku, yang itu dijual oleh para orang-orang yang bergerak di bidang industri informasi ini. Saya lanjut, sebagai partisipan, ini mestinya yang kita tuju saat ini. Bagaimana khalayak itu mestinya dianggap atau dipandang sebagai kelompok partisipan. Apa ciri masyarakat atau khalayak sebagai partisipan?
ada relasi yang lebih setara antara media dan khalayak, kontrol khalayak terhadap isi media berjalan, lantas khalayak mampu menjadi produsen konten yang bertanggung jawab, serta terwujudnya kedaulatan publik atas informasi. Nah, fenomena-fenomena yang bisa diamati ketika khalayak menjadi partisipan adalah satu, terwujudnya frekuensi milik publik. Ini tidak hanya slogan semata, tidak hanya satu quotes yang baik yang ditampilkan di mana-mana, misalkan pada saat Hari Pers Nasional, Hari Penyiaran Nasional seperti ini, tapi memang sudah terimplementasikan dan terartikulasikan dengan baik bagaimana frekuensi milik publik itu di dalam aturan-aturan dan juga pelaksanaannya. Lantas pers yang sehat. Pers yang sehat ini termasuk pengakuan terhadap kebebasan pers. Tidak adanya kekerasan lagi terhadap jurnalis. Saya sangat sedih ketika beberapa hari sebelum hari penyiaran, hari Sabtu kemarin, di Surabaya terjadi pemukulan, penyekapan bahkan terhadap jurnalis oleh oknum aparat. Cerita-cerita seperti ini mestinya sudah tidak kita dengar lagi ya kalau kita bicara iklim informasi yang demokratis. Kita perlu menjaga kedaulatan pers, pers pun juga perlu menegakkan etika di dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Kebebasan berpendapat ini juga mestinya menjadi hal yang dijunjung tinggi. Selanjutnya, undang-undang itu dibuat bukan untuk melakukan represif terhadap masyarakat, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Sekarang sedang ramai tentang polisi virtual, cyber corps, terus kemudian ada badge award-nya kepolisian ya. Nah, ini adalah isu-isu yang sangat relate dengan konsep apakah khalayak sebagai partisipan atau sebagai target pasar itu tadi. Pandangan yang demikian tadi bahwa media itu memandang kita masih hanya sebatas target pasar, belum dijadikan sebagai suatu unsur yang setara dengan mereka, inilah yang melatar belakangi kenapa kita perlu literasi khalayak. Literasi khalayak sendiri meliputi 3 hal. Saya berusaha cepat aja ya, karena sudah seperti kuliah ini akhirnya. Ada 3, literasi media, informasi, dan literasi digital. Apa itu literasi media? Nah, ini literasi media itu meliputi bahwa satu, khalayak paham media itu institusi yang berdiri di 2 kaki. Mereka punya kepentingan publik, mereka harus berpihak pada kepentingan publik, tapi mereka juga sebagai institusi industri. Yang kedua, masyarakat punya cara berpikir skeptis ketika memaknai konten media. Harus berpikir skeptis, kritis, nggak terima begitu saja, harus mencari kebenaran secara terus-menerus. Yang ketiga, khalayak harus tahu bahwa kekuatan politik, kekuatan ekonomi itu terjadi tarik-menarik di ruang redaksi. Jadi jangan dibayangkan bahwa ruang redaksi itu ruang redaksi yang hampa atau tidak ada tekanan sama sekali, tekanan politik, tekanan ekonomi, tekanan dari pemilik media, tekanan dari pemerintah, tekanan dari kelompok masyarakat, itu ternyata bisa mempengaruhi kebijakan di dalam ruang redaksi. Literasi informasi, nah di sini khalayak itu diharapkan mampu ya mencari, menerima, mengolah informasi untuk mencari pengetahuan. Lantas masyarakat dengan literasi informasi yang baik itu punya daya nalar kritis, mereka memiliki metakognisi dan juga pengetahuan yang jadi dasar pemrosesan kualitas dan kredibilitas informasi. Nah, yang paling simpel adalah ketika orang sudah mampu memilah mana sih fakta, mana hoax, dan mana disinformasi. Nah, terakhir literasi digital. Literasi digital ini lebih pada kemampuan individu untuk menggunakan piranti digital dan beragam fasilitas untuk identifikasi, akses, hingga mengkreasi konten yang sifatnya konstruktif.
Dan kemampuan untuk mengkreasi konten itu dibarengi dengan pengetahuan atau pemahaman tentang berbagai aturan perundangan. Jadi main TikTok, unggah foto di Instagram, dan lain sebagainya, tidak hanya sekedar unggah, tidak hanya sekedar nulis, tetapi teman-teman atau kita semua tahu konsekuensi dari setiap hal yang kita unggah, baik konsekuensi etis, konsekuensi moral, maupun konsekuensi secara legal formalnya. Itu saja Mas Erlik. Terima kasih. Yang lanjutnya kita diskusi aja ya. Baik, terima kasih Kak Putri atas pemaparan materinya. Semoga kita menjadi khalayak yang paham akan literasi media setelah mendapatkan informasi yang sangat-sangat luar biasa dari Kak Putri. Baik, untuk sesi kali ini akan saya buka untuk pertanyaan secara langsung kepada Kak Putri. Silakan, ada 3 penanya untuk Kak Putri pada kesempatan kali ini. Silakan untuk raise hand. Oke, di sini ada Intan. Silakan Intan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Intan. Saya ingin bertanya kepada Kak Putri tentang launching bukunya. Halo Kak. Iya, halo. Oke, ya, silakan Intan. Ya, maaf ya, ini saya bertanya di luar materi yang diberikan tadi. Saya ingin bertanya, saya kan sudah menulis beberapa cerita dan puisi dalam sebuah website online. Setiap kita membuat, pasti ada hak cipta milik kita ya Kak. Nah, tapi di website online tersebut saya tidak mendapatkannya. Tapi di YouTube, saya membuat video itu ada hak cipta milik saya. Nah, bagaimana mendapatkan hak cipta tersebut? Apakah saya harus menerbitkan cerita saya ke penerbit atau ada cara lain? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Intan. Mas Erlik mau direspon langsung atau 3 penanya dulu? Oke. Silakan Kak Putri, mau direspon langsung atau dijawab bersamaan? Satu-satu dulu ya Ikut mungkin ya. aja. Oke. Iya, biar gak lupa nanti. Oke, silakan. Ya, Intan, terkait dengan hak cipta ya Intan ya. Iya, Kak. Oke, Intan nulis di website, lantas Intan merasa tidak mendapatkan hak cipta atas karya tersebut. Iya, Kak. Yang Intan maksud apakah hak cipta atau reward dari website yang website tertentu ya? Hak cipta. Kalau reward saya biasanya kalau di website itu kan cerita ini tuh ada urutan teratas. Jadi antara 1 sampai 100 cerita itu cerita saya tuh kadang loncat-loncat karena kan ceritanya kan banyak, Kak. Kalau reward sih saya ada. Tapi untuk hak cipta belum. Iya, nah itu memang soal masalah hak cipta itu menjadi isu yang hingga saat ini masih menjadi problem ya, karena di dunia maya itu juga belum semua aplikasi itu memberikan rules yang jelas bagaimana dengan hak cipta konten-konten yang diunggah di sana gitu. Nah, hal ini juga diperparah dengan netizen yang biasa mengambil data terus atau suka capture, copy paste dan lain sebagainya, lantas tidak menuliskan tidak menuliskan sumber asli, bahkan tidak menuliskan tidak hanya sumbernya ya, pengakuan terhadap penulis itu masih sangat rendah. Gitu. Nah, saran saya Intan, kalau memang Intan ingin karya tersebut menjadi karya yang memang memiliki hak cipta untuk Intan, harus didaftarkan memang supaya itu tercatat menjadi hak cipta Intan. Nah, Intan bisa menerbitkan itu menjadi buku, atau buku kan sekarang juga tidak harus berupa cetak ya, e-book juga bisa, atau ketika kita sebagai pembaca
kita sebagai khalayak itu tadi yang mengkonsumsi pesan, kita bisa mulai mendisiplinkan diri ketika mengambil apapun, setidaknya kita mengapresiasi dari si pembuat konten, kita sertakan penulis aslinya, sumber kita ambil dari mana, dan lain sebagainya. Itu mungkin Intan jawaban dari saya. Oke, terima kasih Oke. Putri. Baik, selanjutnya untuk Saudara Dian Ika, dipersilakan. Ya. Halo Kak Putri, dengar suara saya? Iya, dengar. Ya, Silahkan. Kak, ini saya sangat menarik sekali materinya yang udah Kak Putri sampaikan. Saya pengen tahu Kak, gimana sih cara, sama sih sebenarnya yang saya cetak di kolom box. Mungkin tadi untuk Bu Nuning, bagaimana optimalisasi literasi media yang dilakukan KPI. Mungkin kalau untuk Kak Putri juga pertanyaan saya sama. Ada nggak sih Kak tipsnya supaya optimal literasi media yang kepada masyarakat ini Kak? Apa mungkin dibentuk forum ibu-ibu berdaster atau apa seperti itu Kak? Karena kan memang ini kan juga penjaga gawangnya di keluarga ya Kak, menemani anak-anaknya. Terima kasih Kak Putri. Oke, terima kasih Ika. Ini mohon maaf saya nggak bisa menangkap dengan jelas pertanyaan Ika. Saya hanya dengar bagaimana mengoptimalkan literasi media, ibu-ibu berdaster, terus apa lagi tadi? Atau mungkin Mas Erlik lebih jelas? Iya, intinya kelihatannya optimalisasi di literasi medianya yang kita sebagai khalayak umum. Bagaimana mengoptimalkan Itu bagaimana cara untuk mengoptimalisasi lebih baik lagi agar kita lebih paham tentang literasi media. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Erlik dan juga Ika yang tadi udah bertanya. Literasi media itu gimana ya? Gini, saya tertarik di isu literasi ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Erlik ya, sejak 2004, dan itu sudah setidaknya pasca reformasi itu mulai banyak lembaga-lembaga yang concern untuk membentuk masyarakat yang lebih cerdas dalam berhadapan dengan informasi. Semangatnya begitu dulu itu. Nah, tapi memang ternyata kerja-kerja literasi itu bukan kerja jangka pendek yang dalam 1 tahun akan bisa dilihat hasilnya. 2004 ke 2021 itu juga lebih dari 2004 ke 2021 itu berapa? Nyaris 20 tahun ya, nyaris 20 tahun, tetapi saya kadang itu merasa ya masyarakat kita masih gini-gini aja. Sinetron Indonesia di tahun 2021 dengan sinetron Indonesia 10 tahun yang lalu itu juga masih sama gitu ya gaya-gayanya dan segala macamnya. Ada beberapa sinetron yang mencoba untuk secara konten mereka out of the box gitu. Mereka anti mainstream. Ketika sinetron ambillah contoh sinetron Dunia Terbalik. Saya sangat suka konsep awal sinetron Dunia Terbalik itu ya, tetapi semakin ke sini ternyata mereka mencoba untuk beradaptasi dengan selera konsumen yang selera konsumen kita yang memang masih demikian homogen dan juga masih belum siap menerima sinetron-sinetron yang selama ini agak berbeda dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti itu. Dan bagaimana mengoptimalkan, saya rasa kita memang perlu terus-terusan. Artinya ketika saya sampaikan itu bukan berarti kita lantas berputus asa ya bahwa ya literasi ini akan begini-begini saja, 20 tahun lagi pun juga akan begini-begini saja. Bukan dalam maksud demikian, tetapi yang perlu saya tekankan ini kerja jangka panjang dan perlu sinergi multi pihak, nggak
berbicara tentang literasi dari waktu ke waktu, tetapi semakin banyak yang menyuarakan literasi media, saya rasa hasilnya akan semakin tampak di masyarakat. Nah, terutama teman-teman yang muda ini, literasi digital itu satu hal yang menurut saya perlu diwacanakan dari waktu ke waktu dengan berbagai platform. Itu dari saya, Kak. Ya Kak, berarti kalau saya tangkap sinergi dengan banyak pihak seperti kampus, kemudian untuk teman-teman media bisa diliterasikan melalui banyak platform digital gitu ya Kak ya? Ya benar. Ya, jadi tadi Ya, saya menanyakan bagaimana caranya Kak, ya itu tadi, itu jawabannya yang terakhir tadi gitu. Terima kasih ya Kak Putri. Sama-sama. Baik, luar biasa sekali. Tadi saya lihat Pak Muslih melambaikan tangan di kamera. Ada yang ingin ditanyakan Pak Muslih? Oke. Ada. Ya, silakan Pak Muslih. Sebenarnya hampir mirip dengan penanya yang barusan saja gitu ya. Tetapi saya lebih menekankan di anggap bahwa kita ini sebagai prosumer begitu ya. Selain memproduksi misalkan dalam lembaga, kita juga sebagai penikmat. Tentunya dampak-dampak yang dilakukan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terkait dengan isi kontennya itu memang tadi akan sangat berpengaruh terhadap ya penerima itu atau penikmat siaran itu. Nah, salah satunya memang dengan literasi yang coba dibangun tadi. Nah, cuman apakah ini ada istilahnya regulasi yang mengatur itu terkait dengan pemahaman penikmat ini? Halo? Iya. Karena real isi yang kayak di televisi, contoh misalkan sinetron ada beberapa adegan-adegan yang saya kira tidak patut, ya tidak patut. Nah, karena ini juga bisa berpengaruh terhadap baik sisi psikologi atau kepribadian atau mungkin karakter penonton itu sendiri. Hilang suaranya. Ya Pak Muslih, mungkin bisa langsung ke pertanyaannya. Intinya adalah apakah ada regulasi yang mengatur sehingga kemudian kita monitoring gitu, monitoring atau transformasikan kepada penikmat ya atau penonton lah begitu atau pembaca begitu yang itu bisa dilakukan menjadi regulasi tersendiri begitu. Oke, yang saya tangkap adalah apakah ada regulasi bagi para penonton supaya dia bisa layak untuk menikmati dari sajian-sajian televisi ataukah media, sehingga dari sajian-sajian yang ditampilkan oleh media itu memang benar-benar layak dan itu memang sudah diatur oleh regulator yang berwenang, begitu, Bu Putri? Ya. Betul. Langsung tanggapi ya Mas Erlik ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Musli untuk pertanyaannya. Saya coba menjawab satu persatu. Maksudnya begini, saya rasa regulasi khusus yang mewajibkan untuk mencerdaskan pembaca atau khalayak ada atau tidak ya? Seingat saya, ini mohon maaf nanti kalau misalkan ada yang salah bisa dikoreksi, baik dalam di dalam undang-undang penyiaran itu tidak ada yang eksplisit seperti demikian. Tetapi dalam undang-undang penyiaran itu banyak
diberikan rambu-rambu bagaimana suatu tayangan atau program acara di televisi, karena Undang-Undang Penyiaran ini mengatur tentang konten televisi dan radio gitu ya. Itu memperhatikan kebutuhan khalayak, memperhatikan nilai, memperhatikan budaya khalayak Indonesia. Lantas Undang-Undang Penyiaran ini juga masih diperkuat dengan P3 SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran, seperti itu. Sehingga misalkan regulasi yang ada di sana adalah, yang saya ingat ini, tayangan tidak boleh mendiskriminasikan kelompok tertentu, baik itu dari suku, agama, ras, etnis, gender, maupun kelompok lain. Lantas tayangan harus dibuat kategorinya, apakah ini tayangan anak, semua usia, atau tayangan dewasa. Karena itu nanti akan berpengaruh pada jenis iklan yang boleh tayang dan juga jam tayangnya itu sendiri. Lantas aturan lain adalah bahwa misalkan dalam tayangan religi atau konten religi itu juga harus memperhatikan tidak boleh atau penyelenggara siaran harus bisa membedakan antara ini adalah konten religi, ini adalah konten mistis, dan tidak boleh mencampur adukan keduanya. Nah, ini menurut saya adalah aturan-aturan yang walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa lembaga penyiaran harus mencerdaskan masyarakat, tetapi saya rasa aturan-aturan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan khalayak di depan media itu sendiri. Itu kalau dari sisi penyiaran. Nah, lantas kalau di pers, kita punya Dewan Pers, yang itu Dewan Pers ini fungsinya berbeda dengan KPI, Komisi Penyiaran, yang lebih banyak bicara tentang perlindungan konsumen, sehingga berbicara tentang mereka harus mengatur, mengontrol, karena lembaga penyiaran itu menggunakan frekuensi publik. Kalau Dewan Pers itu hadir, termasuk juga Undang-Undang Pers, tujuannya adalah untuk melindungi pers yang sehat itu tadi. Sehingga kalau kita bicara, kita melihat Undang-Undang Pers itu bahasanya lebih banyak pada perlindungan pers. Nah, ini juga menurut saya salah satu hal yang itu tadi membentuk khalayak yang partisipatif itu tadi. Itu tanggapan dari saya, Pak Musli. Nah, kalau terkait dengan literasi digital, itu tadi saya singgung ya, soal cyber corps dan lain sebagainya. Ini yang saya rasa negara menjadi menjadi satu hal yang agak salah kaprah menerjemahkan semangat itu tadi, deliberasi informasi itu tadi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Musli. Baik, luar biasa sekali. Terakhir Bu Putri, masih diberi kesempatan kah? Monggo. Oke, kepada Saudari Putri Khairun Nikmah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Kak Putri tentang terkait dengan penjualan identitas personal. Nah, itu saya pernah mengalaminya sendiri pas dulu Facebook saya itu pernah dibobol, dan itu mengupload konten-konten yang tidak baik seperti itu. Nah, terus pertanyaannya saya, yang harus saya lakukan pas ketika fenomena tersebut itu seperti apa yang seharusnya, karena pas itu saya mengabaikan saja karena ya belum terlalu mengetahui tentang literasi digital dan apa sih dampaknya yang serius ke depannya setelah kejadian fenomena tersebut. Terima kasih. Baik, Kak Putri. Oke, terima kasih banyak Mas Erlik dan juga tadi Khairunisa ya yang bertanya ya. Putri Khairunisa. Halo Putri. Nah, terkait dengan penjualan data personal, ini isu yang sangat saat ini memang
isu yang sedang trending gitu ya. Tetapi begini, seringkali juga hal tersebut akibat dari misalkan kelalaian kita. Artinya bagaimana? Seringkali ketika download aplikasi atau apapun itu kan ada kita harus centang kotak term and condition, ya kan? Kita harus setuju gitu. Saya tanya ke teman-teman, berapa banyak yang sebelum mencentang itu membaca persyaratan-persyaratan? Ketika download aplikasi, masuk ke aplikasi tertentu, ada yang baca sampai tuntas? Seringkali kita mengabaikan dan hanya centang begitu saja. Padahal kalau kita baca di sana itu termasuk kita memberikan consent, memberikan izin pada penjual aplikasi tersebut untuk memanfaatkan data-data kita. Untuk mengambil data-data kita dijual ke perusahaan-perusahaan yang memang mereka tugasnya adalah mengolah data, lantas itu dijual ke pengiklan. Nah, salah satu rekan saya tadi ke-mute ya suara saya? Iya, tadi hilang, Kak Putri. Sekarang Oke, sudah muncul lagi. oke. Oke, sampai mana tadi ya Mas Erlik ya yang terdengar ya? Teman Kak Putri. Oke, ada teman saya ini bekerja di satu advertising agency. Dia bilang ke saya, teori iklan yang dulu bilangnya adalah AIDA ya. AIDA itu mulai dari awareness, interest, desire, dan action, itu sekarang nggak berlaku lagi. Jadi kalau dulu pengiklan itu mereka kalau jualan produk baru harus memunculkan awareness dulu, orang paham bahwa oh ini ada produk baru, kemudian memunculkan interest, ketertarikan, hasrat untuk membeli, baru action pembelian. Sekarang nggak berlaku. Penjual itu maunya mereka beriklan, gimana caranya orang langsung action beli. Mereka nggak mau melewati tahapan-tahapan yang rumit itu tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Ya itu tadi, dengan data-data personal yang diolah sedemikian rupa. Ada yang namanya big data saat ini. Big data itu ya data apapun yang kita unggah, data yang masuk dalam jaringan internet, jaringan dunia maya, mulai dari foto Anda pernah beli jilbab di mana, Anda pernah check-in location di mana, siapa teman Anda, lingkaran pertemanan Anda pernah bermusuhan dengan siapa, Anda pernah nggak suka dengan isu apa, itu semuanya terolah. Sampai kemudian hal tersebut dengan teknologi tertentu itu munculkan, misalkan nih, oh kalau saya mau menjual sepatu, itu tadi ya contoh saya sepatu, saya mau jualan sepatu, maka sepatu saya ini cocoknya untuk siapa? Tempo hari sempat ada sepatu syar'i, ya kan? Nisa mungkin pernah atau tahu nggak Nisa, ada sepatu syar'i yang saat ini dijual oleh salah satu influencer. Iklan sepatu syar'i jelas nggak akan pernah muncul di dalam akun media sosial saya, karena itu tidak relate dengan saya. Tapi pada teman-teman saya dengan karakter tertentu, iklan tentang sepatu syar'i, kaos kaki syar'i, dan lain sebagainya itu akan muncul secara terus-menerus. Sehingga yang awalnya nggak pengen beli, akhirnya kok lucu ya, lihat agak lebih lamaan gitu. Ketika lihat lebih lamaan, ini akan terbaca lagi sebagai data. Oh dia suka, harus digempur lagi nih. Sampai terjadi action, beli. Kalau nggak beli, kita nggak akan selesai digempur iklan tersebut. Nah, seperti itulah yang terjadi. Saya rasa itu yang membuat kita mestinya bijak juga ya gitu. Artinya ketika download aplikasi, cuman saya sempat menulis bahwa term and condition itu juga kadang dibuat dengan sangat tidak memperhatikan kebutuhan khalayak. Jarang yang berbahasa Indonesia. Walaupun aplikasinya berbahasa Indonesia, term and condition-nya disampaikan dalam bahasa Inggris.
kadang malah bahasa yang saya nggak tahu itu pakai bahasa mana, bahasa Rusia atau bahasa mana gitu ya. Kita nggak terbaca itu. Tapi kalau kita membutuhkan aplikasinya mau nggak mau ya harus dicentang. Nah ini ya satu lagi ternyata memang dominasi media itu masih sangat tinggi dan khalayak lagi-lagi dibuat tidak berdaya. Negara menurut saya masih belum hadir untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga negaranya terkait dengan perlindungan data-data personal itu tadi. Itu Mas Erli. Baik, begitu yang disampaikan oleh Kak Putri. Apakah bisa dipahami, Putri Khairun? Sudah Pak, terima kasih. Oke, kembali. Baik, luar biasa sekali sesi diskusi kita kali ini. Tidak terasa kita sudah mendekati ujung acara. Oke, sebelum kita mencapai di ujung acara, maka sesi kali ini kita mau bagi-bagi buku nih, gitu ya. Kita mau bagi-bagi buku. Nah, sebelum kita bagi-bagi buku, sesi sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya ada beberapa buku yang disampaikan oleh Bu Nuning tadi akan dibagikan kepada peserta dan juga ada buku dari Kak Putri. Nah, oleh karena itu saya beri kesempatan kepada Bu Syafi selaku Ketua Pusat Studi Gender dan Anak untuk melakukan rilis terkait dengan buku Kak Putri. Terima kasih. Kepada Bu Syafi, dipersilakan. Bu Syafi, suaranya belum terdengar. Cek kalau di sini suaranya dengar jelas. Baik, clear Bu. Halo. Oke, clear. Silakan Bu. Ya. Oke. Oke, clear. Alhamdulillah. Silakan Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kegiatan webinar yang dilakukan oleh Pusat Studi juga pada hari ini adalah Hari Penyiaran Nasional. Tanpa sengaja kita mengadakan kegiatan pas berkonsumen atau menjadi masyarakat yang lebih berdaya. Bukunya ini saya tunjukkan kepada para peserta. Judulnya adalah Literasi Media, Sketsa Khalayak Bertepatan tanggal 30 April 2021 melonceng bukunya Bu Putri dengan judul Literasi Media. Nah, selanjutnya kesehatan masyarakat
Universitas Erlangga, kepada Intan Nurmalita Sari, Bapak Muslih Dian Ika, Dita Aprilia, Rohmati Santoso, Naila Putri Siswati, Putri Khairun Nikmah, nanti lagi namanya di chat, kemudian menghubungi Mbak Dina supaya nanti tertulis alamat kirimnya dengan jelas. Nah, hari ini memang membanggakan bagi kami tim PSGA yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan, dan di waktu-waktu yang akan datang perhatian dan partisipasi daripada peserta supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Safi selaku Ketua Pusat PSGA. Baik, tidak terasa waktu telah menunjukkan di sesi akhir pada kegiatan kita kali ini. Maka saya selaku moderator di kegiatan kali ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Nuning selaku narasumber yang pertama, dan juga kepada Pak Putri selaku yang kedua. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga sukses selalu untuk ibu-ibu berdua. Tidak luput pula juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Safi selaku Ketua Pusat Studi yang telah merilis buku berjudul Literasi Media dan juga bagi-bagi giveaway-nya. Terima kasih Bu Safi. Baik, saya selaku moderator izin mundur diri, saya kembalikan kepada Mbak Endah selaku MC kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-deg juga ini suasana hati saya. Sepertinya ini juga masih slow ya. Jadi saya ikut ketawa juga loh kalau suaranya slow seperti ini. Tetapi perlu diapresiasi sekali bahwa peserta webinar tetap bertahan sangat-sangat baik. Karena narasumbernya juga penuh dengan cinta mungkin ya. Baik, peserta webinar yang berbahagia, webinar media fabrikasi berita hingga Ikatan Cinta dan launching buku literasi media telah selesai. Yang pastinya yang disampaikan menarik dan penuh dengan kesan, akan tetapi sinyal yang tidak mendukung. Walaupun demikian, semoga tetap semangat dan kedepannya dapat dimanfaatkan untuk generasi-generasi penerus yang tentunya penuh dengan cinta seperti narasumber kita hari ini, dan dapat memilah tontonan mana yang lebih baik dan bermanfaat. Baiklah, kalau begitu acara kita akhiri sampai di sini. Semoga bisa bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu, dan saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia mengucapkan rasa terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endah, Bu Safi. Waalaikumsalam. Sama-sama. Mbak Ayu, sebelum Terima kasih, Pak kita foto Eli. bersama dulu ya. Oh iya, boleh, untuk boleh. Ayo diperlihatkan kita foto bareng. semuanya. Ya, dibuka Silakan semuanya para ya. peserta untuk on kamera semua. Wah, ini. Iya, nah gitu kan cantik-cantik semua. Bapaknya juga ganteng. Iya, yang belum dibuka. On kamera semua. Iya, biar Wah, kelihatan ini. ya. Penting. Tangannya diangkat ya, Unesa. Jaya. Terima kasih kepada semua peserta. Hati-hati dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Erlik, Kak Putri, Bu Safi, Bu Putri, bukunya sudah, dan semua peserta.
Makanya